apa itu hiperparasitoid? Hiperparasitoid adalah serangga predator yang menyerang dan mengendalikan parasitoid lainnya. Biasanya mereka bertindak sebagai predator bagi larva parasitoid yang sebelumnya telah menginfeksi hama atau organisme lainnya. Hiperparasitoid termasuk ke dalam golongan serangga yang sering mengubah ekosistem pengendalian hayati. Hiperparasitoid juga merupakan komponen penting yang mempengaruhi kelimpahan populasi parasitoid yang memarasit kutu daun. Tekanan hiperparasitoid pada parasitoid kutu daun dapat mencapai lebih dari 95%. Kehadiran hiperparasitoid itu erat kaitannya dengan kepekaan feromon yang dimana terbentuk dari interaksi antara kutu daun dengan parasitoid. Hiperparasitoid umumnya bertelur di tubuh atau di dalam tubuh parasitoid inang, dan larvanya berkembang dengan memakan parasitoid tersebut. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan keberadaan parasitoid yang sudah ada di dalam ekosistem. Meskipun kadang-kadang mereka mengurangi efektivitas pengendalian hayati. Dengan mengurangi efektivitas pengendalian hayati, keberadaan hiperparasitoid menjadi salah satu kendala yang sangat penting dalam menentukan kelimpahan atau kemampuan parasitoid dalam menempati suatu habitat. Dalam pengendalian hayati, hiperparasitoid dikenal merugikan karena dapat menekan populasi parasitoid. Namun, hiperparasitoid itu sesungguhnya ada juga yang bermanfaat jika memarasi spesies hiperparasitoid yang lain atau menjadi parasitoid tersier. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu interaksi tritropik. Jadi interaksi tritropik adalah hubungan yang melibatkan 3 tingkat organisme dalam suatu ekosistem. Biasanya terdiri dari produsen, yaitu tanaman, herbivora ataupun hama, dan juga parasitoid ataupun hiperparasitoid. Nah, dalam ekosistem, hiperparasitoid memegang peranan yang cukup penting, yaitu pada rantai makanan. Nah, dalam hubungan tritropik ini, parasitoid tergolong sebagai konsumen tingkat ketiga, parasitoid sebagai konsumen tingkat kedua, sementara kutu daun sebagai konsumen tingkat pertama, dan tumbuhan inang sebagai produsen. Sini saya mengambil contoh pada interaksi tritropik, yaitu ada produsen tanaman cabai, konsumen tingkat pertama yaitu Mezus persicae, konsumen tingkat kedua yaitu Apidius colonemani, dan juga konsumen tingkat ketiga atau terakhir yaitu Asapes suspensus. Nah, jadi di sini hama Mezus persicae atau kutu daun ini terserang oleh parasitoid yaitu si Apidius colonemani. Jadi, jika populasi Apidius ini meningkat dan kemudian diserang oleh hiperparasitoid yaitu Asapes suspensus, maka populasi Apidius colonemani ini akan menurun. Akibatnya, pengendalian hama yang dilakukan oleh parasitoid ini menjadi berkurang, yang dapat menyebabkan peningkatan populasi Mezus persicae. Selanjutnya, peran dan manfaat hiperparasitoid. Hiperparasitoid dapat meningkatkan kemampuan pemencaran parasitoid. Jarak pemencaran parasitoid yang berada di dalam kurungan tanpa hiperparasitoid itu biasanya sangat pendek. Namun, ketika dalam suatu kurungan parasitoid itu terdapat hiperparasitoid, biasanya pemencaran akan lebih luas. Nah, kemudian secara umum dapat dinyatakan bahwa aktivitas parasitoid berpencar sangat erat kaitannya dengan keberadaan hiperparasitoid. Pemencaran parasitoid itu menjadi lebih aktif jika terdapat hiperparasitoid. Keberadaan hiperparasitoid dapat memacu daya pencar parasitoid menjadi 2 kali lebih jauh dibandingkan dengan suatu kurungan yang tidak terdapat hiperparasitoid. Kurang lebih pemencaran tersebut sekitar 4 meter. Keberadaan hiperparasitoid itu memberikan dampak positif dalam mendorong kinerja parasitoid dalam memencar. Diduga pemencaran parasitoid tersebut
itu disebabkan perilaku parasitoid untuk menghindari dari suatu tekanan hyperparasitoid. Makanya dalam suatu kurungan yang terdapat hyperparasitoid itu biasanya terjadi pemencaran karena adanya suatu tekanan dari parasitoid. Maksudnya suatu tekanan dari hyperparasitoid. Kemudian untuk imago parasitoid itu biasanya meletakkan telur cukup banyak di satu tanaman, atau dengan kata lain itu disebut dengan mensensus kutu daun yang dapat diletakkan telur atau dijadikan inang di satu tanaman. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan itu menyatakan bahwa keberadaan hyperparasitoid dapat berdampak positif bagi parasitoid karena hyperparasitoid dapat meningkatkan kemampuan parasitoid berpencar. Kemudian untuk hasil penelitian itu memberikan gambaran tentang adanya peluang untuk memanfaatkan parasitoid tersebut dalam memacu kinerja parasitoid. Ada juga yang mengatakan pergerakan parasitoid dalam menemukan inang erat kaitannya dengan odor. Nah, odor itu sendiri odor itu seperti bau yang dikeluarkan dari inangnya tersebut hingga menarik dari hyperparasitoid. Kemudian odor atau bau itu yang muncul dari asosiasi antara inang dengan tumbuhan inang menjadi bagian penting dalam asosiasi hyperparasitoid tersebut untuk menemukan inangnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja parasitoid itu sangat erat kaitannya dengan odor atau bau terhadap inangnya tadi. Jadi peran positif keberadaan hyperparasitoid sesungguhnya sebagai pendorong pergerakan parasitoid menjelajah semua tempat yang mengandung serangga inang. Perilaku parasitoid dan serangga predator. Yang pertama, ovipositor parasitoid dan fungsinya. Ovipositor mempunyai fungsi untuk meletakkan telur. Ovipositor imago parasitoid terdapat dua jenis, yaitu panjang dan pendek. Ovipositor panjang itu untuk parasitoid menjangkau inang yang berada di dalam batang atau yang susah dijangkau, seperti larva pengerek batang padi. Untuk memarasit larva tersebut, imago parasitoid akan memasukkan ovipositornya menembus batang padi untuk menjangkau larva pengerek batang yang akan dijadikan inang. Dan selanjutnya parasitoid yang inangnya berada di tempat terbuka cukup menggunakan ovipositor yang pendek untuk meletakkan telur di tubuh inang. Yang kedua, beda parasitoid jantan dan betina. Parasitoid jantan dan betina dapat dibedakan melalui ciri-ciri, yaitu ukuran tubuh, yang dimana parasitoid betina relatif mempunyai ukuran yang lebih besar daripada parasitoid jantan, karena parasitoid jantan atau imago jantan perannya hanya sebagai menyediakan sperma, dan yang kedua itu imago jantan harus keluar dari inang lebih cepat daripada imago betina. Untuk menghasilkan sperma tidak diperlukan tubuh yang besar. Kemudian induk parasitoid lebih mementingkan anak betina karena untuk mementingkan kelangsungan hidup keturunannya menjadi lebih terjamin. Ciri khas archaeotoki. Archaeotoki ialah istilah yang terdapat pada perilaku peletakan telur parasitoid. Imago betina yang melakukan kopulasi akan memiliki anak bakal jantan dan anak bakal betina. Jika imago itu tidak melakukan kopulasi, maka telur yang diletakkan semuanya bakal menjadi anak jantan. Jadi imago betina yang kopulasi akan leluasa menentukan untuk memilih anak jantan atau betina. Lalu, sifat dari parasitoid yang kainobion dan idiobion, di mana idiobion ialah artinya hidup sendiri dan kainobion ialah hidup bersama. Lalu proses enkapsulasi. Enkapsulasi ini ialah peristiwa perlawanan serangga terhadap parasitoid, di mana dalam proses enkapsulasi serangga menggunakan
hemolimnya untuk membungkus telur parasitoid yang masuk ke dalam tubuhnya. Enkapsulasi dilakukan dengan tujuan agar telur yang masuk ke dalam tubuh inang terbungkus, akibatnya telur akan terisolasi dan proses oksidasi menjadi terhambat. Telur yang terenkapsulasi atau terbungkus hemolim itu tidak dapat menetas dan akhirnya mati. Perilaku serangga predator memangsa dan bertelur. Predator memilih mangsa sesuai dengan kebutuhannya. Larva predator memiliki kemampuan memangsa sama dengan imago predator. Setelah predator mencapai imago, maka predator itu akan memangsa yang tubuhnya lebih besar. Pada akhirnya kemampuan predator itu menekankan populasi mangsa yang sama. Predator dalam meletakkan telur sangat memperhitungkan kelangsungan hidup anak-anaknya. Kemudian Profigeni dan Cynopigeni. Profigeni merupakan parasitoid yang ketika muncul dari inang telah memiliki telur yang masak dan siap diletakkan. Telur yang sudah masak itu harus diletakkan dan tidak dapat diolah atau diserap kembali menjadi sumber energi. Dan Cynopigeni merupakan imago parasitoid yang ketika muncul dari inang belum memiliki telur yang siap diletakkan. Imago tersebut harus mencari pakan dahulu berupa polen, nektar, atau host feeding. Setelah mendapatkan makanan, maka imago parasitoid akan membentuk telur sampai telur siap diletakkan. Perilaku host feeding ialah parasitoid yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap cairan tubuh inang. Perilaku host feeding menguntungkan karena dapat mematikan inang tanpa proses parasitasi. Namun, host feeding juga dapat merugikan apabila host feeding dilakukan terhadap inang yang sudah mengandung parasitoid, karena kematian inang itu dapat menyebabkan parasitoid yang ada di dalam tubuhnya mati. Terdapat perilaku foresi pada parasitoid. Foresi ini ialah suatu istilah yang berkaitan dengan perilaku parasitoid, yang dimana imago parasitoid membonceng atau berada di tubuh serangga yang telurnya akan diparasitasi. Contohnya belalang sembah, telurnya dibungkus oleh bahan seperti gabus yang tebal dan sulit ditembus oleh ovipositor. Nah, untuk dapat meletakkan telur di belalang sembah, maka parasitoid akan naik ke tubuh belalang sembah betina dan ikut kemana imago tersebut pergi. Ketika imago belalang sembah itu meletakkan telur, maka parasitoid akan turun dari tubuh belalang dan meletakkan telur pada belalang sembah yang baru diletakkan. Setelah imago belalang sembah selesai meletakkan telur, akan membungkus telur dengan bahan gabus. Pada saat itu imago parasitoid pergi agar tidak terbungkus oleh bahan gabus pembungkus telur belalang tersebut. Nah, terdapat juga serangga yang berperan sebagai parasit. Serangga yang tergolong ordo Strepticera dapat digolongkan sebagai parasit. Serangga tersebut berukuran sangat kecil, antenanya bercabang seperti tanduk rusa, sayap depannya terdedukasi dengan sayap belakang. Kemudian selanjutnya terdapat Menocinium. Menocinium ini merupakan gumpalan berwarna hitam yang merupakan hasil kotoran yang tidak dikeluarkan dari tubuh parasitoid. Dan yang terakhir itu nuptial gift. Nuptial gift ini ialah perilaku imago jantan yang menyediakan mangsa untuk betina, yang dimana nanti imago betina akan mendatangi jantan yang memiliki mangsa dan akan memangsa yang dihadiahkannya oleh imago jantan. Ketika imago jantan tidak memberikan mangsa, artinya imago betina tidak akan mendekati jantan tersebut dan tidak akan terjadi kopulasi.